Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini, di pagi hari ini diambil dari Yesaya 42 ayatnya yang pertama. Demikian bunyinya, hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan, selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah mengutip satu kata terkait tentang pengurapan Roh Kudus. Yesus berkata, Roh Allah ada padaku untuk menyatakan bahwa rahmat Tuhan telah tiba. Dan ternyata satu hal yang kita terima dari peristiwa Pentakosta ketika Allah mencurahkan Roh Kudus kepada hamba-hambanya, yakni para rasul-rasul, ternyata mereka melakukan hal yang membawa setiap pribadi individu kepada pribadi Yesus Kristus. Mengapa Roh Kudus harus dicurahkan kepada pribadi-pribadi tersebut? Dan mengapa Yesus Kristus mengatakan hal yang demikian? Aku harus kembali kepada Bapa dan aku akan memberikan Roh Kudus. Ternyata pengertian itu sedang memberikan kita ruang berpikir sejenak dalam ruang iman. Apa yang dikatakan? Bahwa ternyata ketika Yesus di dunia ini, dia dipermalukan oleh orang-orang yang merasa memiliki aturan dan melakukan aturan tidak pada aturan. Dan dia disalibkan oleh mereka yang tidak paham tentang rujukan-rujukan yang benar terkait tentang hukum. Ia dihukum oleh mereka yang berdosa. Ia benar-benar dipermalukan. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, ada pemutaran 180 derajat yang terjadi ketika Yesus dipermalukan di dunia. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Yesus menjadi dipermuliakan. Makna itulah yang disaksikan dalam kebenaran, bahwa tidak mungkin ada orang yang kembali kepada Bapa karena kedagingan, tetapi pribadi Yesus Kristus kembali kepada Bapa. Itu menjadi esensi yang pada hakikatnya ingin berkata bahwa tidak ada celah, noda, dan dosa di dalam pribadi Yesus Kristus dalam naturnya. Natur Kristus tidak terpengaruh oleh objek-objek atau rangsangan dari luar. Dan kini saudaraku, ketika kita merujuk kepada hamba-hamba Tuhan dan nyatakan dalam Yesaya pasal 42, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Dapatkah seseorang berkata bahwa dia adalah hamba Tuhan, tetapi ia tidak dituntun oleh Roh Kudus? Dapatkah orang berkenan di hadapan Tuhan sebagai hambanya jika ia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan roh? Jika ia hanya mementingkan kepentingan pribadinya, keinginan dagingnya, supaya ia tidak kelaparan dan lain sebagainya. Ternyata tuntutan-tuntutan hidup dalam pribadi manusia itu sering sekali membelenggu dan menjadikan banyak orang yang kalah karena kedagingannya. Memang roh itu adalah penurut, tetapi daging itu sangat lemah. Bagaimana roh itu menuntun setiap manusia untuk mengenal kebenaran, tetapi Roh Kudus tidak pernah menjadikan manusia seperti robot yang terus dioperasikan oleh remote control. Tetapi Roh Kudus menjadikan manusia sadar untuk mengerti tentang apa yang harus ia kerjakan, tetapi tidak pernah menjadi pribadi yang memaksa, yang mengurung setiap manusia itu supaya tidak sadar diri dan bekerja tanpa ia ketahui. Dan kini saudaraku, menjadi hamba-hamba Tuhan adalah pribadi kita semua. Kita memiliki panggilan yang sama dalam pribadi untuk memberitakan firman, tetapi hanya dalam konteks yang berbeda. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Ada yang menjadi hamba Tuhan dalam bentuk jabatan,
Tetapi ada hamba Tuhan yang tidak menerima jabatan atau kehonan, tetapi mereka tetap memiliki fungsi peranan dalam pemberitaan firman, dalam bekerja. Itulah bagian dari kesaksian itu. Dan kini kita menyatakan satu hal, bahwa orang yang dituntun dalam Roh Kudus, ternyata penyataan hukum yang dinyatakannya bukan hanya pemahaman secara sistematis atau linear, tetapi penyataan hukum yang dinyatakan adalah sesuatu hal yang benar. Lihatlah kepada pribadi Yesus Kristus. Aku datang dari Bapa, kembali kepada Bapa. Apa yang aku dengar, itu yang kuberikan kepadamu. Dan inilah sebenarnya aspek yang dinyatakan itu. Sehingga tidak ada hukum yang berlawanan, tetapi menjadi hukum yang berkesinambungan. Dan itulah yang dilakukan Yesus Kristus. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi ingin menggenapinya. Ketika segala sesuatunya telah digenapi oleh pribadi Yesus Kristus, bukankah secara forensik kita mengerti satu hal, bahwa ternyata pembenaran di dalam Kristuslah yang menjadi hal yang bersifat totalitas, sehingga tidak ada hal yang lain di luar Kristus. Dan itulah aspek hukumnya. Dan dapatkah kita mengerti bahwa ternyata Roh Kudus ingin menuntun kita untuk terus mengatakan dan bersaksi bahwa pribadi Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang setara dengan Bapa, dan Roh Kudus setara dengan Yesus Kristus. Tidak ada yang menjadi Allah yang lebih tinggi, Allah yang lebih rendah, tetapi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Dialah Allah yang esa, yang sebagaimana Nabi Yesaya juga pernah katakan bahwa Allah itu esa, dan dia berkata, Kudus, Kudus, Kudus. Itulah pribadi Allah kita yang kita sembah. Oleh karena itu, nyatakanlah pesan sukacita itu di tempat saudara bekerja, dan nyatakanlah hukum yang benar itu kepada setiap bangsa. Hukumnya adalah Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah jalan satu-satunya supaya kita mendapatkan keselamatan itu. Apakah itu terlalu mendoktrin? Tidak, karena Roh Kuduslah yang menggerakkan setiap orang untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sama seperti Simon Petrus. Dan Yesus telah mengakui itu dengan berkata, itu bukan berasal dari daging, tetapi itu berasal dari Bapa-Ku. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah firman yang boleh kami dengarkan hari ini menjadi ketetapan yang mutlak bagi kami, bahwa hamba-hambamu telah menerima Roh Kudus supaya menjadi berita-pemberita kabar sukacita itu yang membawa setiap manusia, setiap bangsa kembali kepada Kristus dan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan atas perkenanan Bapa kepada kami dalam pribadi Anak-Mu, sehingga di dalam Anak-Mu kami mengenal Engkau, dan melalui Roh Kudus kami berpegang teguh kepada hukum yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami untuk kami ikuti, hidupi, dan itulah kenyataan yang terjadi dalam kami. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.